Hey, kamu tahu nggak? Para astronom menemukan sebuah eksoplanet yang mereka namai Super Saturnus. Cincinnya selebar 1 AU. AU adalah unit astronomi yang merupakan jarak antara matahari ke bumi. Sistem cincin ini besar sekali, makanya dinamai demikian. Super Saturnus disebut objek Mama Jack, sesuai nama astronom yang memimpin tim penemu temuan ini. Profesor Eric Mama Jack dari Universitas Rochester di New York menemukan Super Saturnus saat menjelajahi data yang diunduh dari pengamatan transit sudut lebar. WASP adalah singkatan dari Wide Angle Search for Exoplanets atau pencarian sudut lebar eksoplanet. Ini adalah proyek yang dikembangkan pada tahun 2000 oleh para astronom di Universitas Queen's di Belfast, Irlandia Utara, dan Universitas St. Andrews di Skotlandia. Dengan menggunakan 4 teleskop, kamera video CCD di teropong merekam sedikit peredupan cahaya bintang yang disebabkan oleh objek yang melintas di depan bintang. Ini disebut metode transit deteksi eksoplanet. Misalnya, planet Venus bertransit melintasi pandangan kita terhadap matahari setiap beberapa ratus tahun. Titik hitam yang merupakan siluet Venus terlihat melintas di depan matahari saat Venus melintas di antara garis pandang kita dan matahari. Gerhana kecil ini mengurangi jumlah sinar matahari yang datang ke bumi dalam jumlah yang sangat kecil, atau bisa dibilang mungil. Hal yang sama berlaku pada semua bintang di Bima Sakti dengan planet di sekitarnya. Transit eksoplanet di depan bintang harus berhadapan langsung dengan bumi agar cahaya bintangnya meredup. Transit seperti ini tidak sering terjadi. Jadi, ribuan bintang harus dilihat secara bersamaan selama mungkin, antara 4-8 jam dalam semalam. WASP diciptakan untuk terus menatap bintang seluas mungkin. Mungkin salah satunya akan menunjukkan transit eksoplanet. Artinya, ada banyak data dihasilkan, sekitar 40 GB per sesi pengamatan. Ilmuwan komputer di Universitas Leicester, Inggris mengembangkan program komputer untuk menyimpan data dan menghasilkan grafik fotometrik dari intensitas cahaya masing-masing bintang. Universitas Open juga di Inggris bergabung dengan proyek WASP mengambil data ini dan menyediakannya untuk penelitian para astronom di seluruh dunia. Grafik intensitas cahaya bintang yang menunjukkan perubahan kecerahannya disebut kurva cahaya. Grafik ini punya 2 sumbu, yang pertama adalah sumbu garis waktu, dan satu lagi adalah intensitas cahaya. Saat objek yang dianggap sebagai eksoplanet, meski bisa juga bintang katai coklat, melintas di depan bintang, sumbu garis waktu melacak seberapa cepat pergerakannya. Ini akan memberitahu kita seberapa dekat objek itu dengan bintangnya. Sementara sumbu kecerahan melacak seberapa banyak cahaya bintang meredup. Dengan begini, kita bisa mengetahui seberapa besar objek tersebut. Benda besar tentu akan lebih meredupkan cahaya dan lebih mudah dideteksi. Saat ini, peralatan yang berada di bumi tidak cukup sensitif untuk mengukur peredupan yang disebabkan oleh planet sekecil bumi. Yang berukuran Neptunus dan lebih besar adalah batasnya WASP. Namun, teleskop luar angkasa James Webb yang kini terus beroperasi, punya sensitivitas yang jauh lebih besar dan mampu mendeteksi transit eksoplanet seukuran bumi. Kamu pasti udah nggak sabar mau dengar pembahasan Super Saturnus kan? Tapi ada hal lain yang harus kamu ketahui sebelum kita lanjut ke sana. Jika eksoplanet punya atmosfer atau dalam kasus Super Saturnus, sistem cincin, cahaya dari bintang yang ditransmisikan oleh planet akan bersinar menembus atmosfer atau sistem cincin itu. Dan ini bisa dideteksi juga. Kurva cahaya akan menunjukkan lebih sedikit peredupan pada data fotometrik karena tidak semua cahaya bintang terhalang. Beberapa cahaya masih menembus atmosfer atau cincin. Ini penting karena astronom menjadi tahu soal pembacaan atmosfer. Teleskop luar angkasa James Webb dilengkapi spektroskop yang bisa menentukan kandungan gas dari atmosfer eksoplanet yang sedang bertransit, seperti oksigen, metana, karbon, dan lain-lain. Proyek WASP berkembang pesat. Kini ada proyek Super WASP yang terdiri dari WASP North dan WASP South. Yang pertama melihat ke langit di atas belahan bumi utara, yang satunya lagi melihat ke langit di atas belahan bumi selatan. Ada juga Next Generation Transit Survey atau Survei Transit Generasi Selanjutnya, NGTS, yang dibuat berdasarkan proyek WASP. Kerjanya otomatis, jadi astronom tidak perlu begadang sambil menyeruput kopi, tapi boleh aja kalau mau. Terletak di European Southern Observatory di Gurun Atacama di Chili, NGTS memindai jutaan bintang dan telah menemukan lebih dari 100 eksoplanet hingga ukuran sekecil 3 kalinya ukuran bumi.
NGTS telah memulai klub Planet Hunters alias pemburu planet di media sosial. Ilmuwan warga bisa mencari basis data daring kurva cahaya dan mungkin menemukan eksoplanet sendiri, yang awalnya merupakan upaya dari Inggris yang dimulai oleh 1 atau 2 astronom, kini menjadi fenomena mendunia. Dengan kemampuan untuk membaca tanda spektroskopi gas atmosfer selama transit eksoplanet, sebuah ide baru muncul, yaitu tanda teknologi. Ide ini secara khusus mengidentifikasi gas di atmosfer eksoplanet yang dihasilkan oleh peradaban. Teleskop luar angkasa James Webb bisa melakukannya. Gas dari polusi seperti klorofluorokarbon atau CFC bisa dilihat secara spektroskopi jika ada. Tritium dari reaktor fusi jika ada juga bisa dideteksi, serta pola panas dari kota-kota di permukaan planet. Tanda teknologi adalah konsep terbaru yang muncul setelah proyek WASP dimulai. Kita belum tahu akan menemukan apa. Sekarang mari kembali ke Super Saturnus. Bintang yang diputari Super Saturnus adalah J1407, bintang deret prautama kecil yang redup, seperti matahari dengan magnitudo 13. Hah? Begini, mata manusia hanya bisa melihat bintang dengan magnitudo 6, dan masing-masing magnitudo 2,5 kali lebih redup dibanding yang sebelumnya. Jadi, ini bukan bintang yang luar biasa, cuma bintang teleskopik lain di luar sana, di wilayah Scorpius Centaurus di langit malam. J1407 adalah bintang muda yang belum memasuki fase jangka panjang stabilnya. Ini penting karena Super Saturnus atau yang secara resmi bernama J1407b menunjukkan tanda-tanda sistem cincin pada tahap awal pengembangan. Kurva cahaya Super Saturnus tersimpan dalam kumpulan data dari proyek Super WASP. Profesor Eric Mamajek dan rekannya Matthew Kenworthy dari Universitas Leicester mempelajari data ini secara menyeluruh dan menghasilkan laporan mendetail. Pengetahuan bergantung pada data yang baik. Sumbu horizontal kurva cahaya J1407b, sumbu waktu, adalah penyebab kericuhan ini. Super Saturnus butuh berminggu-minggu untuk transit di depan bintang induknya, 56 hari tepatnya. Sistem cincin planet yang kita kenal di tata surya kita mengorbit tepat di sekitar ekuator planet gas raksasa dan sangat tipis. Dari cuma beberapa meter hingga setebal beberapa sentimeter. Di teleskop, cincin Saturnus terlihat menghilang saat Saturnus berada pada kemiringan 0 ke arah bumi. Saturnus harus miring terhadap bumi agar sistem cincinnya yang indah terlihat. Kita semua wajib melihatnya setidaknya sekali. Bayangkan, melihat Saturnus lewat teleskop. Jika cincin Super Saturnus menghalangi sebagian besar cahaya dari J1407 selama 56 hari, artinya planet itu pasti mengorbit pada kemiringan yang curam ke bintangnya. Jika berada pada kemiringan 0, kita tak akan melihat cincin itu menghalangi cahaya apapun. Jadi, waktu orbitnya bisa ditentukan, minimal 10 tahun hingga 200 tahun jika orbitnya sangat elips. Masa planet super itu sendiri diperkirakan 24 kalinya masa Jupiter. Artinya, jika berbentuk gas, ini bisa menjadi bintang katai coklat. Super Saturnus tampaknya punya objek seukuran Mars yang mengorbit di sekitarnya. Karena ada celah besar di cincin yang kemungkinan besar ditutup oleh objek besar. Pembagian Cassini di cincin Saturnus adalah tempat bulannya, Mimas, membuka jalur menembus cincin Saturnus. Kurva cahaya Super Saturnus baru diamati 1 kali. Semua sistem deteksi eksoplanet menantikannya kembali mengitari J1407. Entah kapan itu akan terjadi lagi. Beberapa astronom telah menyimpulkan bahwa J1407b adalah sistem bintang katai coklat sendiri yang cuma lewat di depan, tapi tidak terhubung ke bintang J1407. Kemunculan kembali Super Saturnus di orbit akan membantah dugaan ini. Wilayah pusat Super Saturnus menghalangi semua cahaya dari bintang utamanya. Hal inilah yang menandakan bahwa sistem cincinnya masih baru dan dalam tahap perkembangan awal. Seiring waktu, masa cincin sangat padat yang dekat dengan planet ini diperkirakan akan menipis karena semua materinya terserap ke dalam planet atau dilontarkan keluar angkasa. Inilah yang terjadi pada planet-planet raksasa gas di tata surya kita. Objek Mamajek memang mengejutkan. Sejak saat itu, belum pernah ada lagi kurva cahaya seperti milik Super Saturnus yang terdeteksi. Super Saturnus telah menambahkan babak baru pada pemahaman kita tentang pembentukan sistem cincin. Sekian penjelasan Super Saturnus kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.